Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rifal, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Parigi Motong. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Bolano. Video kali ini merupakan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, yakni kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, seharusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat diterapkan dengan memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep yang pertama, yakni disiplin positif, merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin yang dapat membuat murid memahami dan menyadari kesalahan berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau hadiah. Disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Konsep yang kedua, yakni posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru memposisikan diri sebagai seorang manajer. Implementasi posisi kontrol guru sebagai manajer, yakni guru mengajak murid untuk memikirkan dan mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer guru mengacu pada penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jika motivasi perilaku manusia dikarenakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut merupakan motivasi eksternal. Namun, jika motivasi manusia dikarenakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, maka motivasi tersebut merupakan motivasi internal. Dalam menumbuhkan motivasi internal, hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir timbulnya motivasi eksternal. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah.
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang keenam, segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru menerapkan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan 5 nilai tersebut, guru penggerak dapat berperan aktif dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah, sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid melalui prakarsa perubahan yang akan dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi yang dibuat oleh guru penggerak. Selanjutnya adalah refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut akan saya usahakan dapat diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada seluruh rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah mempelajari materi motivasi manusia yang disebabkan karena penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan dapat menyebabkan dampak yang tidak baik di antara murid seperti rusaknya hubungan, menurunkan kreativitas, dan bahkan dapat menjadi penghukum. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya praktekkan selama ini adalah sebagai penghukum, yang seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi.
Saya menangani siswa yang sering terlambat ke sekolah dan tidak masuk sekolah karena sakit dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa lebih tenang dalam menangani masalah siswa dan terus memperbaiki diri dalam melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Yang harus saya perbaiki adalah menghilangkan kebiasaan menghukum dalam menangani masalah dengan menempatkan diri sebagai manajer. Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah penghukum. Perasaan saya saat itu adalah sering marah dan menyesal karena telah memberikan hukuman terhadap murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Perasaan saya merasa tenang karena murid belajar memperbaiki kesalahan dan menumbuhkan tanggung jawab dari dalam diri murid. Pernah, tetapi hanya pada tahapan menstabilkan identitas. Biasanya dengan mengucapkan, "Setiap orang pasti pernah berbuat salah." Namun, orang hebat adalah orang yang mengakui kesalahan. Hal lain yang penting dipelajari adalah bagaimana memulihkan hubungan antara guru dan siswa yang sebelumnya masih menggunakan hukuman-hukuman dalam menangani masalah. Demikian koneksi antar materi saya sampaikan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.